lagi bareng aku Wulan Indriani di Bingkai Suara. Thank you buat teman-teman yang selalu dengerin di sesi ini. Kayak biasanya ya, pasti aku ngobrol-ngobrolnya sama musisi. Karena kalau ngobrol sendiri soal musik, bakal kemana-mana. Dan spesial buat kali ini, aku sudah bersama Ryan Pono. Ada Kak Ryan, halo. Halo, Wulan, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Kak Ryan gimana kabarnya? Luar biasa, baik. Tapi lagi sedikit flu kecil. Aduh, ini kayaknya ini ya musim ya. Kemarin aku Lagi juga musim. ngobrol sama beberapa musisi, lagi nggak enak badan nih. Lagi musim banget nih. Aduh, emang kalau di Jakarta cuacanya gimana sih Kak? Kalau di Malang soalnya kalau siang tuh panasnya panas banget. Nah, kalau malamnya itu, waduh, dinginnya luar biasa pol. Di Jakarta juga kalau siang panas banget. Kalau Oh, malam oke. juga, malam ya nggak dingin-dingin juga sih. Iya ya, kalau Jakarta emang dinginnya seberapa ya? Kalau bicara panas ya oke lah, Jakarta itu emang tempatnya panas banget. Jakarta nggak ada dinginnya kayaknya, Wulan. Oh, oke. Cuman karena aku rumahnya agak sedikit di selatan ujung ya. Udah mau masuk Depok, jadi masih agak adem lah hawanya gitu kalau pagi gitu, agak sejuk lah. Iya, Kak, BTW aku mau ngucapin dulu ya congratulations buat Cinta dari Timur yang rilis tanggal 17 Juli 2022 ya. Iya, thank you. Gimana perasaannya Kak Ryan setelah akhirnya rilis ya? Seneng banget bisa rilis Cinta dari Timur finally gitu, lagu yang sudah lama sekali mau aku istilahnya mau aku rilis sebagai single gitu, dan akhirnya bisa terwujud dan kejadian bersama Semesta Records gitu. Seneng banget. Iya, ini kan Kak Ryan kayak, aduh akhirnya gitu loh, kita yang, aku salah satunya ya sebagai audiens itu ya, wah akhirnya Kak Ryan comeback gitu setelah yang sempat ada acara di bengkel SCBD. Nah, yang itu udah sama Semesta Record kan ya? Iya dong, sudah. Wow, itu pas di acara itu sampai di tengah-tengah penampilannya Kak Ryan itu kan ngajak Second Change ya ke panggung buat wah itu kayak, woi aku kembali nih. Jatuhnya kayak gitu. Tapi gimana Kak? Dengar-dengar juga udah sempat manggung-manggung juga ya? Iya, udah jadwal sudah mulai terisi nih. Jadwal manggung sudah mulai terlihat lah gitu. Jadi memang selain jadwal promo, jadi sekarang lagi memang lagi sibuk manggung juga. Sibuk latihan sama band juga gitu. Oh, jadi udah mulai terschedule, apalagi kalau kita bicara pandemi kan ya syukurnya sekarang udah mulai longgar ya Kak ya. Jadi buat musisi, apalagi yang dunia entertain ini, wah ini peluang banget nih jatuhnya gitu. Iya, banget. Oke, dan ini juga FYI juga setelah mungkin dari teman-teman udah ngelihat dari MV-nya Cinta dari Timur, termasuk ngedengerin mungkin di platform digital music lainnya ya. Ada banyak banget fun fact dari Kak Ryan, termasuk 10 hari perjalanan di Pulau Sumba. Ini pas waktu pembuatan MV-nya ya. Wah, kalau apa sih ngerasanya jatuhnya sama jalan-jalan gitu loh, sama healing. Iya, jadi jalannya total itu kita bersembilan, perjalanan total 10 hari, 9 hari sebenarnya di sana, 9 hari. Bukan cuma di Sumba, tapi ada Raja Ampat, Ambon, dan Sumba. Jadi 3 hari pertama di Raja Ampat, 3 hari berikutnya di Ambon, dan 3 hari terakhirnya di Sumba. Gitu, jadi seru banget. Kalau dibilang juga santai sih nggak juga ya, karena di sana benar-benar kegiatannya begitu sampai sana kita langsung reki tempat, langsung briefing talent, terus langsung syuting juga. Jadi memang nggak sempat kemana-mana selain tempat-tempat yang memang kita mau eksekusi jadi spot untuk video klip gitu.
Oke, Kak Ryan, ini mungkin yang jadi pertanyaanku dan juga listener ya, kenapa sih waktu itu memilih Pulau Sumba, Papua, dan Ambon? Karena di dalam lagunya ada lirik Pulau Sumba, Pantai Raja Ampat, dan Laut Banda. Laut Banda itu kan adanya di Ambon ya, Ya. di Maluku ya. Jadi memang aku mau menghidupkan lagunya lewat video musiknya, juga dengan cerita budaya asli masing-masing tempat gitu, Wulan. Jadi kenapa di sana, karena memang di dalam lirik lagunya ada terdapat nama-nama daerah itu gitu. Iya. Dan ini kalau kata Kak Ryan ya, Pasir Timbul nih khususnya Raja Ampat. Kenapa sih ini yang paling melekat di hatinya Kak Ryan? Ada apa di cerita di balik itu? Pasir Pasir pertama kenapa Raja Ampat yang paling melekat ya? Karena aku pertama kalinya ke Raja Ampat. Pertama Oke. kalinya, dan spot yang menurut aku paling breathtaking gitu ya. Ya Pasir Timbul ini. Aku udah pernah jadi Pasir Timbul ini kan ada di tengah-tengah laut. Yang kalau lautnya lagi surut, pasir ini timbul. Gitu. Dan pasirnya ini benar-benar pasir putih yang kayak apa ya, bisa dibilang kayak susu bubuk kali ya. Jadi bener-bener kita tuh kayak main di pinggir pantai tapi adanya di tengah laut gitu. Jadi aduh seru banget lah. Gimana ya, udah nggak bisa definisikan pakai kata-kata. Maksudnya rasanya ya keren, seneng, puas bisa ke sana gitu. Dan nggak bicara soal Raja Ampat juga, bahkan di Sumba Timur itu ada namanya Walakiri kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi Ya, Kak? Walakiri ya pohon bakau itu. Pantai Walakiri. Ya, Pantai Walakiri. Wih, Kak, itu aku kalau ngelihat fotonya Kak Ryan keren banget sih. Aduh, effort banget nggak sih perjalanan ke sana, Kak? Enggak, kebetulan Walakiri itu dekat dari Kota Waingapu ya, cuma 20 menit gitu. Dan dia termasuk spot wisata yang paling dekat dari kota Waingapu itu. Gitu. Oke. Dan emang kelihatannya tuh sepi banget ya? Apa emang karena dikondisionalkan waktu itu? Kalau Walakiri nggak pernah sepi, karena itu istilahnya jadi kayak apa ya? Kayak bener-bener wisata yang udah common banget di sana sih sebenarnya. Cuman dia jadi spesial kan karena ada si pohon bakaunya itu, jadi nggak pernah sepi. Cuman kita sebenarnya kurang beruntung kemarin karena spot-spot pohon bakaunya itu sebenarnya karena dia sering patah-patah gitu, jadi lagi ditanam ulang gitu. Jadi masih kecil-kecil gitu, masih anak-anak gitu, masih anak. Gitu. Jadi sebenarnya selain satu yang kokoh berdiri tegak gede itu ada kecil-kecil juga ya Kak? Soalnya aku nggak lihat, aku fokusnya ke sana. Iya, sebenarnya yang jadi ikonik itu kan yang satu itu ya, tapi sebenarnya tadinya itu hampir semua sebesar itu bakaunya. I see. Gitu, ada puluhan lah. Oke, ini buat listener boleh nih dijadiin referensi buat yang mau healing tipis-tipis nih. Ini kalau ngobrolin sama Kak Ryan dari perjalanannya keliling di beberapa tempat ini kayaknya bakal jadi satu episode sendiri nih. Kita nggak bahas single nih. Kak, aku juga mau ngutip juga ya. Ini masih dari kutipan dari Kak Ryan. Matahari terbit dari timur, maka kehidupan bermula dari timur. Cahaya memancar lebih dulu dari timur, maka cinta berawal dari timur. Wow, nemu di mana diksi ini, Kak? Diksi ini aku ya membayangkan aja kalau cahaya datangnya dari timur, cahaya kan datang dari timur ya. Ya. Berarti kan kehidupan bermula dari timur. Oke. Dan ketika kehidupan bermula dari timur, berarti esensi cintanya juga berangkat dari dimana kehidupan itu dimulai, kan gitu. Tapi BTW kalau Kak Ryan sendiri bicara soal diksi yang pada akhirnya bisa tersusun rapi dan indah kayak gitu, seringnya tuh dapetnya dari mana sih Kak? Serandom itu atau emang kalau udah ada pengalaman gitu baru kepikiran? Apa ya?
Mungkin karena aku kan orangnya pemikir ya, pemikir, Oh. Iya, terus iya. sensitif juga gitu. Jadi aku tuh, seneng merunutkan sesuatu gitu. Nggak, diksi kan bicara runutan ya, gitu. Logika Iya. runutan itu yang sering aku sering sering berimajinasi mengenai runutan-runutan diksi gitu. Jadi kalau ini berangkat dari mana, ini datang dari mana gitu, kesimpulan ini berangkat dari motivasi apa, gitu aja sih. Ya mungkin karena seneng ya, Mhm. karena hobi. Oke. Itu karena kesenangan, karena memang kalau segala sesuatu dari hati, jatuhnya ya bakal baik, bakal bagus gitu. Jadi emang ngelakuin segala Iya, sesuatu iya. emang dari hati harus. Yes. Aduh. Dan jadi Kak Ryan ini selain seorang musisi juga seorang suami dan juga seorang ayah ya. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, gimana sih Kak caranya ngebalance kehidupan ini, di mana ngaturnya ketika menjadi seorang musisi yang pastinya bakal sering keluar kota, sering mungkin berkarya dengan teman-teman, termasuk jadi seorang suami dan juga seorang ayah. Gimana tuh? Sebenarnya kehidupan karakter yang paling mendasar kan, karakter kita yang paling mendasar kan berangkat dari rumah sebetulnya. Ya. Berangkat dari rumah. Jadi kalau mau ditanya siapa saya, sebenarnya ya di rumah saya bukan siapa-siapa selain ayah dan suami gitu. Oke, oke, Gitu. oke. Kalau di luar rumah ya aku menjadi seorang Ryan Pono yang apa namanya, yang bisa menjelma juga ya jadi musisi, jadi public figure gitu. Jadi aku nih orang yang bukan effort yang sulit sih untuk melakukan itu, karena aku orangnya yang sangat-sangat jujur ya, bukan muji diri sendiri loh teman-teman, tapi Ya. maksudnya aku orangnya jujur dan apa adanya. Jadi kalau di rumah ya aku benar-benar jadi bapak, benar-benar jadi suami, walaupun memang tetap juga ada studio di rumah gitu ya. Tapi buat aku bukan hal yang sulit untuk bisa menjalankan porsi-porsi itu gitu. Jadi aku tetap mengantar anak sekolah juga tiap pagi Oh. gitu. Ternyata Tapi ketika aku naik Mhm. tapi Gimana? ketika aku naik ke atas panggung gitu juga mungkin bisa jadi sosok yang berbeda juga gitu kalau teman-teman lihatnya gitu. Ada aura yang lain lagi mungkin gitu ya. Mungkin karena itu ya, karena passion, karena cinta, karena ya gitulah. Oke, jadi kalau aku ngedengerin ceritanya, termasuk dari keluarga ini adalah support system sampai pada akhirnya Kak Ryan bisa ada di titik ini ya, Kak? Waduh, keluarga aku itu bukan hanya support system, tapi kalau disuruh ditukar sama apapun, kayaknya aku nggak rela menukarkan apapun sama keluarga aku. Gitu. Jadi justru segala sesuatu harus berangkat dari situ ya. Karena kan cinta yang benar-benar tulus itu datangnya dari keluarga. Kalau di Ya. luar keluarga itu, saya percaya itu ada banyak kepentingan ya, ada euforia, ada juga penilaian-penilaian yang subjektif juga gitu. Tapi yang bisa menerima kita padanya objektif dan kemudian bisa benar-benar support kita tanpa kepentingan cuma keluarga. Gitu. Ya. Oke, setuju sih itu, karena gimana pun hancurnya kita ketika ada rumah untuk pulang, yang namanya keluarga ini tuh kayak oke, semuanya masih baik-baik aja cuy. Itu Oke. cuy. Terus berarti sejauh ini dari apa ya, bakat nyanyi sendiri itu didapetin emang dari keluarga juga, dari mama papa atau gimana? Ya, aku terlahir dari keluarga keluarga musik lah ya. Papaku Hmm. juga dulu terus mantan penyanyi-penyanyi festival lah gitu. Mamaku juga bisa nyanyi juga, berangkat dari paduan suara di gereja gitu. Aku juga berangkat juga dari nyanyi berangkat dari gereja juga gitu. Jadi memang sudah hidup di lingkungan musik dari sejak kecil gitu, Lan. Oh, jadi emang dari kecil juga udah banyak nih contohnya, akhirnya Iya, kebawa. Nah, ini yang ceritanya, jalan ceritanya Kak Ryan sendiri sampai akhirnya bisa bareng sama Star Record ya, itu gimana Kak? Termasuk juga sebelum-sebelumnya, dari mulai masuk karir musisi ya, sampai akhirnya iya. ketemu sama Star Record dan sampai sekarang.
Sebenarnya perjalanan aku dibilang masuk ke industri itu pertama mengenal industri itu 2002, tahun 2002. Mmm, oke. Berarti tahun ini bulan November tahun ini genap aku tuh bisa dibilang mengenal industri musik itu 20 tahun ya, gitu. Dan justru ini jadi cerita pembeda mungkin ya. Mhm. Kalau di umur-umur muda, aku kan ini sudah tidak muda tapi belum tua gitu ceritanya teman-teman. Jadi ada di umur-umur Iya ada iya iya. di umur-umur crossover ya, jadi ke bawah bisa, ke atas juga bisa. Jadi Oke. justru Mhm. yang kerennya bukan kerennya sih, artinya yang menariknya adalah aku bisa ketemu bener-bener sebuah kesempatan dan bisa bekerja sama dengan Semesta Records ini justru di saat, aku sudah tidak lagi muda seperti teman-teman yang lain, gitu. Justru kesempatan kesempatan aku bisa bilang kesempatan emas karena begitu mengenal Semesta Records, aku bekerja sama Semesta Records itu, diawali karena persahabatan aku sama Rian ya. Rian The Mhm. Massive as a apa namanya, founder dari Semesta Records ini, ada project-project sebelumnya kita kerjasama gitu, berkolaborasi untuk beberapa project. Akhirnya Rian engage aku untuk terlibat sebagai talent di Semesta Records. Dan aku menyampaikan beberapa beberapa ini ya, persyaratan lah gitu, dan akhirnya kita ketemu, dan akhirnya sepakat, dan terbukti bahwa perjalanan sampai hari ini semuanya sesuai komitmen gitu. Aku bisa kembali lagi ke panggung-panggung gitu, Semesta Records bisa mengakomodir Ryan Pono is back ini dengan effort yang luar biasa lah, gitu. Oh, oke oke. Jadi ternyata lama juga ya, 20 tahun. Oke, kita ini ya, kita sekarang lompat, kita bicarain di singlenya Yang Cinta dari Timur. Dari MV-nya sendiri itu kan kalau aku ngelihat, aku interpretasikan ya, mungkin kalau mau menambahkan boleh atau ada yang salah. Kalau aku ngelihat itu cintanya tuh luas banget ya Kak Ryan di situ, karena ada sosok seorang anak laki-laki sama ibunya yang lagi bercanda-bercanda di sana, termasuk ada anak perempuan sama ayahnya. Jadi cinta itu gak melulu sepasang kekasih di situ. Iya, yang mau aku sampaikan dan interpretasikan, sesuai, sepakat sih sama apa yang kamu experience, yang kamu rasakan pada saat lihat klip itu ya. Jadi cinta itu kan nggak melulu mengenai romantisme sepasang kekasih gitu ya, tapi cinta yang universal itu yang bicara tentang ketulusan ya, ketulusan antara anak laki-laki sama ibunya, mengenai anak perempuan sama bapaknya. Jadi dan ini bukan cerita fiksi, artinya gini, cerita ini diangkat berdasarkan cerita budaya masing-masing tempat itu. Jadi kalau di Ambon itu, Wulan, Mm-mm. itu banyak penjual ikan asar. Ikan asar itu kalau di Jakarta bilangnya ikan cakalang ya. Ikan cakalang itu ikan tongkol. Oh, Yang tahu. diasap-asepin gitu, bukan dibakar tapi diasap-asepin gitu ya. Nah, Mm-mm, mm-mm, penjual ikan itu ibu-ibu, mama-mama kalau di Indonesia Timur bilangnya. Itu mereka mm-mm. yang dari muda sampai di usia lanjut itu tetap berjualan ikan asar itu, tapi mereka itu mampu menyekolahkan anaknya tuh sekolah tinggi. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, termasuk ada yang jadi di cerita video klip ini aku mengangkat ceritanya anaknya jadi pilot. Itu jadi Ya. bagaimana pengorbanan seorang mama, seorang ibu untuk anaknya walaupun dengan segala keterbatasannya gitu. Oke oke. Iya itu kan Gitu. ada scene yang waktu anak kecil cowok itu bawa apa sih, pesawat-pesawatan dari kertas sih Iya, Kak ya? iya, dari kecil memang sudah punya cita-cita jadi pilot. Nah, kalau yang Sumba ini penting juga. Jadi Gimana? Di Sumba itu yang namanya biaya biaya pemakaman itu bisa mahal banget, bisa ratusan juta untuk memakamkan seseorang yang meninggal gitu, apalagi kepala keluarga gitu ya. Nah, di dalam cerita itu seorang anak perempuan yang dia tuh pinter dan dia sudah dipersiapkan oleh orang tuanya sebidang tanah gitu yang nanti akan dijual untuk biaya kuliahnya. Dan ketika bapaknya meninggal, akhirnya anak perempuan ini merelakan sertifikat tanah itu dijual untuk membiayai pemakaman ayahnya gitu, sebagai bentuk cintanya, pengorbanannya.
Dan itu banyak terjadi. Iya sih, itu kayak nyeritain kehidupan, bahkan mungkin di daerahku pun juga oke, itu masih ada gitu loh yang kayak Iya, gitu. iya, Aduh, iya. oke. Ya, Kak Ryan, kemudian untuk proses produksinya sendiri, wah ini pasti challenging banget ya. Mulai dari mungkin pemilihan lagu waktu itu, termasuk sampai pembuatan MV dan akhirnya rilis. Itu gimana Kak ceritanya? Justru karena karya yang kali ini cukup personal buat aku ya gitu. Jadi sebenarnya segala segala keputusan yang berhubungan dengan produksi lagu ini tuh juga jadi effortless juga sih, gitu. Karena aku nggak perlu mikirin banyak hal, jadi aku tinggal mengungkapkan aja apa yang aku mau sampaikan nih secara personal lewat lagu ini gitu. Dan ketika ngobrol sama Rian juga sebagai sebagai istilahnya eksekutif produser gitu, langsung sepakat. Jadi aku memang langsung bikin konsep video klipnya, storyboard-nya aku yang bikin. Dan kemudian aku brainstorm sama direkturnya yang namanya Ido Arwan itu, dan dia langsung bisa menerjemahkan visualnya gitu. Terus aransemennya semuanya itu bisa dibilang effortless dan mengalir gitu. Aku juga disupport sama beberapa teman-teman, ada partner produser aku yang namanya Alden Luhukai, dan ada co-producer di lagu ini Rama gitaris The Massive. Gitu. Jadi ketika mengerjakan ini semuanya apa ya, energinya kayaknya mendukung banget sih. Itu yang aku rasain. Wah, ini ya senengnya ya kalau dalam berkarya pun ternyata circle-nya ini juga ngedukung banget gitu. Banget. Bener banget, Wulan. Bener banget. Oke, Kak, BTW dari penulisannya sendiri ini kan dari Kak Ryan ya yang nulis. Iya, aku yang nulis lagunya. Oke. Dari liriknya ya, ini adalah part yang aku seneng banget ya. Yang ini, sayang kau jangan ragu, Pantai Raja Ampat jadi saksi, Laut Banda ku seberangi, Pulau Sumba ku jelajahi, Raja Ampat jadi saksi, buktikan kesungguhan cinta, cinta dari timur. Ini aku jadinya ngebayangin kalau emang ada cowok yang ngomong kayak gini, itu kayak seakan-akan ceweknya itu diyakinin banget kalau aku adalah one and only buat kamu, gitu loh jatuhnya. Jadi sebenarnya ini aku lewat lagu ini aku mau menyampaikan sebuah fakta gitu, bahwa cowok Indonesia Timur itu punya sisi romantisme yang kuat gitu. Okay. Akhirnya outputnya bisa jadi ya gitu ya, jago ngegombal mungkin ya gitu, dan gombalannya itu bisa dan itu sesuai budaya, gombalannya pun bisa bisa hiperbola gitu loh, Bulan. Jadi langgar lautan, kan kulanggar lautan, kayak gitu-gitu. Jadi memang aku mau menyampaikan lewat lagu ini ya, ini sisi romantismenya cowok Indonesia Timur gitu. Dan mudah-mudahan sih outputnya tetap inklusif ya, bisa buat semua. Jadi mau cewek orang Batak, cewek orang Jawa, cewek orang Kalimantan, tetap bisa blushing dengan lagu ini gitu loh. Oke. Setelah adanya cinta dari timur, akankah kedepannya akan ada cinta dari barat, Kak Ryan? Atau ada apa nih kejutan selanjutnya nih? Nah, sebenarnya ini kan aku lagi nyiapin album nih, akan rilis tahun ini juga, mudah-mudahan gitu. Jadi sebenarnya Cinta dari Timur ini adalah berangkat dari narasi kecintaan aku terhadap identitas Indonesia Timur, gitu, identitas aku Indonesia Timur. Di situ ada narasi baru yang selalu, kalau kamu lihat di Instagram aku, lihat di bio-bio aku itu ada tulisan Nusa Hitam Soul, Nusa Hitam. Nah, Nusa Hitam itu adalah narasi baru untuk Indonesia Timur, Papua, Maluku, NTT. Nah, aku mengerjakan album ini berdasarkan narasi itu. Jadi aku membuka dengan Cinta dari Timur, kemudian ada lagu-lagu lainnya di mana di setiap lagu itu aku menyelipkan sedikit musik perkusi Indonesia Timur gitu, yang aku namakan, yang dikenal orang dengan istilah musik neo tradisi gitu. Yang nanti aku juga akan di dalam album ini akan ada lagu Puncak Asmara milik almarhum Om Utha Likumahua yang juga berasal dari Ambon gitu. Wow. Dan aku gitu, terus aku juga akan
akan berduet juga sama Second Chance juga gitu. Karena di Second Chance itu aku ketemu mereka di salah satu ajang pencarian bakat gitu kan sebagai vokal director mereka. Terus aku juga berkolaborasi juga sama Igor Saikoji. Igor Saikoji ini juga banyak menyuarakan karya-karya tentang Indonesia Timur. Gitu. Jadi akan ada beberapa kolaborasi juga yang sekarang masih kita coba engage nih, belum deal, tapi mudah-mudahan jadi gitu. Jadi album ini album pertama Ryan Pono as a solo singer gitu. Jadi album ini istilahnya apa ya? Ya bisa jadi effort terbaik aku lah. Gitu mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Wah, ini udah dibocorin semua nih jatuhnya nih. Oke deh, Kak Ryan. Intinya untuk albumnya semoga nanti juga sukses ya. Segera kita tunggu supaya kita bisa menikmati bareng-bareng. Kak Ryan. Oke, dan untuk yang baru ini ya, Cinta dari Timur, buat teman-teman yang kepo banget, mau dengerinnya gimana Kak? Termasuk MV-nya? Sudah, Cinta dari Timur sudah bisa di-download, sudah bisa didengar, di streaming di seluruh digital platform, music digital platforms. Video klipnya sudah ada juga sudah tayang juga di YouTube. Dan kalau mau gampangnya, kalian bisa masuk ke IG aku, di bio aku itu ada link Fire. Kamu buka link itu dan kamu bisa pilih dimanapun kalian mau dengar lagu Cinta dari Timur. Gitu. Ya, ini buat listener yang pengen menikmati Cinta dari Timur. Kalau aku sih rekomendasinya dengerinnya tuh pagi-pagi, karena ini tuh akan ngebawa vibe kalian lebih semangat lagi gitu loh. Oke, boleh nggak sih Kak spill dikit nyanyi di beberapa part ya, mungkin part yang kesukaannya Kak Ryan deh. Ini spesial buat listener. Oke, boleh ya Kak ya? Siap. Spesial buat listener, aku akan nyanyiin di bagian chorusnya ya. Yuk, silakan. Please welcome Kak Ryan Pono. Sayang kau paling terindah, sama indah dengan Pulau Sumba Nona. Tak ada yang bisa tiru caraku untuk buatmu bahagia. Sayang kau jangan ragu, Pantai Raja 4 jadi saksi. Laut Bandaku seberangi, buktikan kesungguhan cinta. Untuk selengkapnya silahkan dengarkan di platform lainnya. Oke deh, Kak Ryan, thank you banget ya buat waktunya siang ini. Thank you so much, Wulan. Buat Bingkai Karya, thank you. Oke. Amin, thank you. Salam buat semuanya, thank you Wulan. Iya, sama-sama Kak. Sampai jumpa nanti di next, mungkin pas waktu albumnya udah launching ya. Amin. Siap. Oke. Ya, dan thank you untuk listener yang udah dengerin di part ini bareng Kak Ryan Pono, dan untuk kalian jangan lupa dengerin di next episode bersama musisi-musisi lainnya. Dan goodbye semuanya. Bye.